الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang menyentuh hati, menggerakkan amal dan menjaga lisan serta anggota badan kita dari maksiat. Takwa adalah pakaian kemuliaan, benteng perlindungan dan penyelamat dalam kehidupan dunia hingga akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 102. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib ingin mengajak kepada kita semuanya untuk merenungkan bersama tentang fenomena yang kian hari semakin nyata di dalam kehidupan umat, yaitu fitnah akhir zaman. Sebuah keadaan yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadisnya. Zaman di mana kebenaran dan kebatilan menjadi samar, kejujuran dianggap kebodohan, dan kebohongan dihormati sebagai kecerdikan. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal kaqita'il lailil muzlim." Bersegeralah kalian beramal sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Di waktu pagi seseorang masih beriman, namun di sore hari dia telah kafir. Dan di sore hari dia beriman, namun di pagi hari dia telah kafir. Ia menjual agamanya demi secuil dunia. Hadis riwayat Muslim. Begitulah gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi umat di akhir zaman. Zaman yang tidak lagi menampakkan kejelasan. Segala sesuatu bercampur aduk antara yang hak dengan yang batil. Umat manusia seolah berada di dalam kegelapan. Dalam kegelapan orang tidak tahu arah, tidak tahu mana jalan selamat. Begitulah keadaan orang yang kehilangan panduan agama, yang meninggalkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah tergelincir di dalam jurang fitnah. Fitnah akhir zaman, ma'asyiral muslimin, bukan hanya bentuk perang dan kehancuran fisik, tapi juga di dalam bentuk ideologi dan pemikiran. Banyak orang hari ini yang terfitnah oleh logika yang menjauh dari wahyu. Mereka berkata
bahawa agama harus ditafsir ulang agar sesuai dengan zaman. Mereka mempertanyakan hukum Allah dan menganggap bahawa nilai-nilai syariat itu sudah usang. Padahal agama ini, ma'asyiral muslimin, telah sempurna dan relevan sepanjang masa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati." Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, salah satu ciri khas zaman penuh fitnah ini adalah kebingungan manusia di dalam memilih siapa yang harus diikuti. Banyak orang menyangka kebenaran hanya berasal dari tokoh populer, bukan dari orang yang istiqamah di dalam ilmu dan imannya. Sementara ulama yang mengajarkan kebenaran justru ditinggalkan karena tidak sejalan dengan hawa nafsu. Inilah tanda-tanda zaman terbalik yang Rasulullah SAW kabarkan di dalam hadis yang lain, yang artinya akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya. Pada saat itu pendusta dibenarkan, orang jujur didustakan, pengkhianat diberi amanah, dan orang amanah dikhianati, serta akan berbicara Ruwaibidah. Lalu para sahabat bertanya, siapa Ruwaibidah itu? Kemudian Nabi menjawab, orang bodoh yang berbicara urusan umum masyarakat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Inilah zaman ketika media sosial lebih dipercayai daripada mimbar ilmu. Zaman ketika keviralan lebih berharga daripada kebenaran. Zaman ketika manusia berbicara bukan berdasarkan ilmu, tapi opini dan syahwat pribadi. Orang yang belum belajar agama sudah berani mengomentari hukum Allah seolah-olah dia tahu segalanya. Lalu apa yang harus kita lakukan menghadapi zaman seperti ini? Apakah kita hanya bisa berdiam diri, pasrah terbawa arus? Tentu tidak. Kita tidak boleh hanya mengeluh. Sebaliknya, kita harus menjadi bagian dari solusi. Kita harus memperkuat iman kita, memperdalam ilmu agama kita, memperbanyak amal saleh, dan menjaga keluarga kita agar tidak hanyut di dalam gelombang zaman. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahawa di tengah kegelapan, cahaya akan tampak semakin terang. Maka dalam zaman penuh fitnah, orang yang berpegang teguh kepada agama laksana bintang di malam gelap. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya akan datang suatu masa kepada manusia di mana orang yang sabar menjalankan agamanya seperti menggenggam bara api. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita introspeksi diri kita. Sudahkah kita menjadi pribadi yang kuat di dalam menjaga agama? Sudahkah kita menjaga lisan kita dari fitnah? Sudahkah kita selektif dalam menerima informasi? Sudahkah kita mengajarkan kebenaran kepada keluarga dan anak-anak kita? Jangan biarkan generasi muda menjadi korban dari arus fitnah yang menyesatkan. Hari ini, ma'asyiral muslimin, musuh-musuh Islam tidak lagi menyerang dengan pedang, tapi dengan budaya, dengan pemikiran dan gaya hidup. Mereka mengajak umat Islam mencintai dunia dan melupakan akhirat. Mereka menjadikan umat ini lemah karena tidak lagi mengenal jati dirinya sebagai umat terbaik yang diperintahkan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin tukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Al-Quran surat Ali Imran ayat 110. Jangan kita biarkan gelar mulia itu hilang dari diri kita. Jangan biarkan kita menjadi bagian dari mereka yang tertipu oleh dunia. Maka hari ini kita bangun kembali semangat kita untuk menjadi Muslim sejati, Muslim yang berilmu,
Muslim yang beramal, dan Muslim yang tidak tertipu oleh gemerlap dunia yang fana. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di zaman yang penuh ujian. Namun ingatlah bahawa semakin berat ujian, semakin besar pula pahala bagi orang yang bersabar dan istiqamah. Jangan pernah merasa kecil ketika berada di dalam barisan kebenaran walaupun sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada'al Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba." Islam bermula di dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti semula. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang asing. Orang-orang yang asing yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah mereka yang tetap menjaga agamanya di tengah banyaknya manusia yang menyeleweng. Mereka tetap solat ketika yang lain sibuk dengan urusan dunia. Mereka tetap menutup aurat ketika yang lain membuka-bukanya. Mereka tetap menjaga lisan ketika yang lain sibuk memfitnah. Maka jadilah kita bagian dari orang-orang asing yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena merekalah yang akan mendapatkan pertolongan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahu li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrata a'yunina nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa da'a bida'wati ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup khutbah ini dengan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وزمان. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته
ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.